Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke guys, ini saya lagi sharing kondisi ada kebocoran ya, leaking di bathroom, di toilet. Kebetulan toilet yang lagi bocor ini di bagian belakang di store ya. Ini kalau kita bilang bisa kita anggap ini bathroom toilet untuk asisten rumah tangga kalau misal ada. Tapi kebetulan kami tidak mempunyai asisten rumah tangga, jadi ini toilet belakang ini selalunya dipakai untuk weekend saja, cuci mopping gitu ya, lagi ngepel atau apa, nyuci sepatu, jadi jarang dipakai untuk mandi. Nah ini kebetulan ada komplain dari tetangga bawah, itu ada leaking, netes. Jadi kalau di ceiling platform di tetangga bawah itu ujung situ ada mak air basah. Nah oke, jadi komplain. Setelah kita cek, kita panggil kontraktor, semuanya sempat dihack, itu dijebol ya, dicek tilenya itu dikeluarin semua, dibongkar semua, dicek satu-satu, valve-nya, kerannya mana yang leaking. Ternyata ditemukan ini ada leaking kecil ya di sini, di dalam pipa bawaan dari yang tertanam di konkrit, itu ada leaking di situ basah, dan ada marking di sini basah, ada marking air gitu ya, basah. Akhirnya kita sudah repair, sudah ganti, dan sama kontraktornya sudah dipasang tile lagi. Ya memang kondisinya berantakan ya, kalau buat hacking itu pasti debu-debu semua di sini. Oke, setelah 1 bulan 2 bulan itu masih ada komplain leaking dari tetangga bawah. Nah itu kita suspek lah ya, kita suspek itu masih ada sisa-sisa air yang menggenang di slab. Jadi ada double slab itu ya, pertama yang di atas itu yang punyanya kita, terus ada space itu ada tempat pipa-pipa, terus slab yang kedua itu tempat owner bawah. Nah itu kayaknya masih ada genangan air di situ. Akhirnya sudah 2 bulan kita cek, kita tutup, kalau satu testing gitu ya, tes leaking, dan masih ada rembesan, memang kecil banget tapi pengaruh juga ya. Customer tetangga bawah komplain sampai ke manajemen. Ya udah, akhirnya kita buat yang kedua kali itu kita buat chemical injection, PU injection. Chemical injection ini dia akan suntik itu yang di bagian retakan di konkrit yang menyebabkan air turun di situ. Kita akan buat injection di situ, ditutup ya. Setelah itu selesai, nanti kita akan pasang seling kembali. Memang walaupun jarang dipakai, kalau kondisi atau usia pipa sudah nggak bagus, konkritnya atau bangunannya turun ke bawah, mungkin pipanya ketarik, akhirnya crack kecil. Ya, begitulah. Jadi sambil menunggu kontraktor tukangnya untuk buat PU injection, nanti kita share seperti apa sih proses mereka membuat PU injection. Saya pun baru tahu lihat-lihat di video ya. Sekarang sudah selesai semua pekerjaan untuk PU injection. Jadi awalnya itu memang saya sudah melakukan pembongkaran di toilet saya, melakukan hacking, ambil itu semuanya, tilenya itu sampai ke lubang gitu ya. Dan di beberapa titik-titik kita tidak menemukan ada kebocoran, tetapi ada satu titik di belakang toilet yang pas itu ada leaking kecil, dan saya masih bingung itu kok bisa ada leaking di situ. Memang kecil, cuman kan continue. Jadi ya udah, sudah ketemu, kita minta ganti ke kontraktornya. Udah, setelah itu kita pasang balik lagi. Nah, kesalahan saya, kita tidak melakukan pengetesan
leaking lagi. Jadi itu. Jadi kita percaya ke kontraktornya, selesai leakingnya ada di situ, udah mereka buat ditutup. Tahu sendiri kontraktor maunya itu kerja selesai cepat dapat duit, ya kan? Nah pada saat itu juga saya lagi di kantor, jadi nggak bisa mensupervisi langsung di tempatnya. Di rumah pun hanya ada istri dan anak-anak, jadi tidak bisa melihat detailnya. Mereka hanya kasih video sama foto dan saya lihat, oh oke, itu leakingnya. Ternyata setelah selesai 2 minggu berikutnya, owner bahwa masih komplain. Ternyata masih ada leaking. Stres saya, pusing saya, ini leakingnya di mana? Akhirnya ya udah, kita buat tes kiri kanan, masih aja sama aja. Setelah itu ya saya bicara langsung aja ke owner bawah, dan ternyata owner bawah baru sharing ke kita nih. Sharingnya itu apa? Dia punya case yang sama, leaking, dikomplain di tetangga bawahnya dia, tetapi leakingnya dia itu di master bathroom. Itu lebih parah, dia pakai setiap hari. Sedangkan saya di toilet belakang yang store dekat toilet pembantu, karena tidak pernah dipakai, hanya weekend doang buat cuci-cuci udah. Nah ini ternyata tetangga bawah itu punya case seperti itu, lebih parah lagi. Nah terus aku tanya, kamu buat hacking apa Wi? Ternyata tidak, dia apa buat? Dia buat PU injection. Dari situ saya baru, waduh kurang asem ini orang, nggak share di awal-awal. Akhirnya saya coba cek di internet, apa sih itu PU injection, bla 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 bla. Oke, fine. Akhirnya kita ketemu. Dan pada saat itu saya cari di Google PU injection contractor di Malaysia, di Kuala Lumpur yang terdekat, Kuala Lumpur PJ. 3 kontraktor yang saya benar-benar follow up dan saya datengin alamatnya, benar-benar alamatnya di situ atau tidak. Itu dari 3 kontraktor. Lalu dari 3 kontraktor tersebut saya minta penawaran dengan status leaking yang di tempat saya itu berapa cost-nya. Ya. Ini sekedar informasi untuk teman-teman yang punya kasus sama atau leaking rembesan tetesan air di atap di toilet ya, atau komplain dari bawah. Kalau bisa, jangan buat hacking dulu. Jangan dijebol dulu lantainya. Cari berapa. Apalagi kalau tetesan kayak punya saya itu, tetesannya kecil, tapi masih rutin ya. Jadi, kalau hacking gitu ya, waduh, bukan hancur ya. Kotor semua rumah. Paling tidak itu, toilet satu itu selesai mungkin 3 hari. Walaupun untung waktu itu saya di bagian belakang ya, bukan toilet yang di dalam ya, di belakang. Itu pun udah terasa kotornya banget, debu banget. Udah makanya stres, saya nggak mau hacking lagi. Kalau bisa ada case-case seperti itu, coba buat PU injection. Dan biasanya dari kontraktor dia akan memberikan garansi. Garansi bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan ada yang 5 tahun. Tetapi harganya pasti beda-beda. Dari 3 kontraktor yang sudah saya explore lebih dalam itu, mereka memberikan garansi beda-beda dan harganya pun berbeda. Pasti. Yang 5 tahun harganya lebih mahal. Tetapi range untuk PU injection ya, itu di angka 800 sampai 1.200 ringgit. Untuk PU injection-nya saja ya, untuk chemical injection-nya saja itu 800 sampai 1.200 ringgit. Nah, untuk pemasangan sealingnya, platform sealing itu kan pasti sealingnya udah hancur, rusak, pasti kalian ganti juga. Nah, itu harganya terpisah. Kalau saya kemarin ada penawaran yang sampai 2.700 ya,
2.700 ada, 2.000 ada, waranti 5 tahun, terus ada yang 1.500 ada, terus ada yang 1.200 ada. Jadi saya ambil punya saya kemarin itu kurang lebih habis 1.500, dan waranti yang mereka tawarkan adalah 2 tahun. Kita dapat garansi 2 tahun, waranti 2 tahun itu di mana yang tempat leakingnya tadi, yang dilakukan PU injection. Tapi kalau nanti 1 tahun terjadi leaking di tempat lain, nah itu bukan, nggak termasuk garansinya. Nah itu masalahnya. Itu terserah kalian ya. Jadi balik lagi ke kalian, itu memang agak dilema, karena saya nggak mau buat hacking lagi, jadi saya buat PU injection. Mudah-mudahan masalah ini bisa teratasi, at least sampai 5 tahun ya. Oke, ya itu aja teman-teman, sharing masalah leaking di toilet. Saya buat PU injection. Kalau ada komen silakan, kalau tanya-tanya silakan ditanya dalam komen, insya Allah saya jawab. Oke, terima kasih atas waktunya melihat video saya. Untuk teman-teman yang baru melihat channel saya, tolong subscribe ya, tolong subscribe, give like. Untuk teman-teman yang sudah subscribe saya, continue like. Terima kasih. Wassalamualaikum.